Ketika kita baca kitab Lataiful Ma'arif, kitab karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menceritakan bahwasanya para ulama dahulu mereka ada yang ketika mendapati Idul Fitri dalam kondisi bermuram durja, kondisinya sedih, maka ditanyakan kepada mereka, kenapa engkau bermuram durja padahal ini adalah hari untuk bersenang-senang, hari kegembiraan. Maka ulama tersebut mengatakan, shadaqtum, engkau benar. Walakinni 'abdun amarani maulaya an a'mala lahu amala. Akan tetapi aku ini hanyalah seorang hamba, di mana Tuanku menyuruh aku untuk melakukan suatu amal perbuatan. Fala adri ayaqbaluhu minni amla. Aku tidak mengerti apakah amal yang sudah kulakukan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini patut juga untuk menjadi renungan kita di hari Idul Fitr. Apakah puasa yang kita lakukan itu kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah qiyamul lail di dalam bulan Ramadan itu kira-kira diterima oleh Allah ataukah tidak? Apakah bacaan Al-Quran yang kita baca itu diterima oleh Allah ataukah tidak? Salah satu tanda diterimanya amalan seseorang itu adalah ketika pasca amalan itu dilakukan, itu membuat hati kita semakin ringan untuk berbuat baik. Wa jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Balasan dari perbuatan baik, sebagai tanda diterimanya perbuatan baik itu adalah hati kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ada sebuah syair yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub. Idul Fitri, hari kemenangan itu bukan bagi orang yang sekedar berhias pakaiannya, membaguskan kendaraannya. Wa innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Tetapi Idul Fitri, kemenangan itu adalah dicapai oleh orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Ini juga patut kita renungkan walaupun Idul Fitri sudah berlalu kemarin. Kira-kira dosa-dosa kita betulkah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakinkah kita itu? Kita membaca Al-Quran, Imam Al-Fudail bin Iyad misalnya mengatakan, innama nuzilal Quran liyu'mala bih. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sementara manusia itu menjadikan sekedar membacanya itu sebagai amalan. Al-Quran diturunkan untuk kita laksanakan, tetapi bentuk pelaksanaan yang kita lakukan baru sebatas pada membaca. Ini juga patut kita renungkan. Kira-kira apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan umatnya, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Dalam tafsir Qurtubi, ini salah satu bentuk aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang membaca tapi tidak ada perhatian bagaimana Al-Quran ini diterapkan. Kelak di hari akhir dia akan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan kepada Al-Fudail bin Iyad, bagaimana mengamalkan Al-Quran? Jawab beliau adalah dengan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berulang kali kita membaca ayat-ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Mungkin ketika membaca ini kita bisa mengamalkannya. Kita tidak melakukan riba lagi.
Tetapi apakah ini kira-kira kita pandang cukup di hadapan Allah ketika kita melihat riba itu menjadi sesuatu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, sesuatu yang legal, ada syariah diterapkan, iya, tapi riba juga tetap dibuka. Apa jawaban kita ke hadapan Allah kelak ketika ini dipertanyakan kepada kita? Mana tanggung jawab kita? Kita membaca ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi mana bentuk persaudaraan kita ketika lebih dari 73 tahun saudara-saudara kita yang di Palestina itu Ramadan mereka dalam kondisi yang menyedihkan? Apa yang sudah kita lakukan? Cukupkah yang kita lakukan itu kita sampaikan di hadapan Allah ketika Allah bertanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk saudara-saudara engkau? Dulu Ramadannya Rasulullah, Idul Fitrinya Rasulullah bersama para sahabat itu dihiasi dengan kemenangan. Ada kaum muslimin dari Bani Khuza'ah, saat mereka beribadah pada malam hari, mereka diserang oleh Bani Bakr. Bani Bakr ini adalah salah satu sekutu Quraisy di dalam perjanjian Hudaybiyah. Di lembah Watir, saat kaum muslimin sedang bermunajat kepada Allah, Bani Bakr menyerang Khuza'ah. Salah satu yang selamat adalah Amr bin Salim. Beliau datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Di antara aduan Amr bin Salim adalah inna Quraisyan akhlafu kal mau'idah wa qataluna ruk'an wa sujjada. Sesungguhnya Quraisy, wahai Nabi, telah menyelisihi perjanjiannya dengan engkau. Mereka membunuhi kami saat kami sedang rukuk dan sujud di lembah Watir. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau tidak sekedar mengecam, beliau tidak sekedar mengirim obat-obatan, tetapi beliau segera memobilisir pasukan. 10.000 kaum muslimin berhasil dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menuju Makkah, sehingga tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan, Makkah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Berapa kali Ramadan telah berlalu, dan berapa kali pula Masjidil Aqsa itu dilecehkan oleh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan berapa kali pula kaum muslimin hanya bisa berdoa, hanya bisa membantu, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ada satu yang kurang dalam umat ini, yakni persatuan mereka. Kita punya banyak tentara, tetapi mereka lebih mementingkan negaranya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita